Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Kita masih di course 2 dengan topik trigonometri. Di lesson yang ketiga ini kita akan melakukan kuis. Kuis ini berkaitan dengan lesson 1 dan lesson 2 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang di lesson 1 adalah teorema Pitagoras dan di lesson 2 yaitu sistem kuadran trigonometri. Nah, sebelum mulai mengerjakannya, saya mempunyai instruksi pengerjaan. Yang pertama, terdapat setidaknya 3 soal dalam setiap lesson quiz SBMPTN ini. Masing-masing soal merupakan perwakilan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, pembahasan dari masing-masing soal akan diberikan di setiap soal ini. Akan tetapi, kamu bisa pause sebentar videonya supaya kamu bisa mempelajari soal dengan baik dan teliti sambil mengulang kembali materi yang sudah diberikan. Harapan saya adalah kamu bisa mengerjakan sendiri terlebih dahulu masing-masing soal sebelum melihat cara penyelesaiannya. Yang ketiga, beri nilai sempurna menurut kamu kalau kamu bisa menjawab masing-masing soal dengan langkah penyelesaian dan hasil akhir yang benar. Nah, selamat mengerjakan ya. Soal yang pertama, saya mempunyai soal nomor 1, sin 270 derajat dikali dengan cos 135 derajat dikali dengan negatif tan 135 derajat dibagi dengan sinus 150 derajat dikali dengan kosinus 225 derajat sama dengan. Nah, kalau kamu kira-kira sudah bisa tahu bagaimana cara mengerjakannya, kamu bisa pause dulu sebentar video ini sebelum saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Soal pertama pembahasannya itu berkaitan dengan course 2 di lesson yang kedua, yaitu sistem pembagian kuadran atau sistem kuadran trigonometri. Nah, kalau kalian sudah memahami sistem kuadran ini, kalian akan dapat mengerjakan soal nomor 1 ini dengan sangat mudah. Cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama harus diingat adalah masing-masing harus dicek terlebih dahulu berada di kuadran berapa. Misalnya, sinus 270 derajat itu bisa kita ambil ada di kuadran yang ketiga, yaitu sinus 180 derajat ditambah dengan 90 derajat, di mana 180 derajat ditambah 90 derajat itu hasilnya adalah 270 derajat. Kemudian, untuk kosinus 135, ternyata kita bisa pakai di kuadran yang kedua, yaitu kosinus menjadi kosinus 180 derajat dikurang 45 derajat. Nah, negatif tangan 135 derajat juga kita bisa taruh dia di kuadran yang kedua, yaitu menjadi negatif tangan 180 derajat dikurang 45 derajat. Kemudian sinus 150 derajat itu berada di kuadran yang kedua, yaitu menjadi sinus 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, cos 225 derajat ternyata ada di kuadran ketiga, menjadi kosinus 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, dari sini kita harus mulai mengecek kembali berada di kuadran berapa. Seperti tadi, sinus 180 derajat ditambah 90 derajat dia ada di kuadran ketiga. Sinus di kuadran ketiga nilainya negatif, jadi menjadi negatif sinus 90 derajat. Kemudian kosinus 180 derajat dikurang 45 berada di kuadran kedua. Kosinus di kuadran kedua bernilai negatif, menjadi negatif kosinus 45 derajat. Tangan 180 derajat dikurang 45 derajat itu berada di kuadran kedua. Tangan di kuadran kedua nilainya juga negatif, sehingga menjadi negatif dari negatif tangan 45 derajat. Kemudian, sinus 180 derajat dikurang 30 derajat itu berada di kuadran yang kedua. Sinus di kuadran kedua nilainya positif, jadi menjadi sinus 30 derajat. Kemudian, kosinus 180 derajat ditambah 45 derajat itu berada di kuadran yang ketiga, di mana kosinus di kuadran ketiga nilainya negatif, menjadi negatif kosinus 45 derajat. Kemudian, dari masing-masing ini kita bisa mendapatkan nilainya.
90 derajat itu adalah sinus 90 derajat adalah 1. Ingat, tandanya adalah negatif. Kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Tandanya pun negatif. Tangen 45 derajat adalah 1. Negatif dikali dengan negatif menghasilkan positif. Kemudian sinus 30 derajat adalah setengah. Dan negatif kosinus 45 derajat adalah negatif setengah akar 2. Kita bisa coret angka yang sama. Kemudian yang tersisa adalah negatif 1 dikali dengan 1, yaitu negatif 1 dibagi dengan setengah. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai negatif 2, yaitu negatif 1 dibagi dengan setengah, atau negatif 1 dikali dengan 2, sama dengan negatif 2. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Diketahui sinus A sama dengan 1 per akar 10, dengan A-nya adalah sudut lancip. Sehingga yang ditanyakan nilai tangen A adalah, langkah pertama yang harus kita cari adalah kita harus hitung dulu nilai sisi yang tidak diketahui dengan menggunakan rumus Pitagoras. Dari soal diketahui bahwa A itu adalah lancip dengan sinus A adalah 1 per akar 10. Misalnya kita punya sudut lancip ini. Sinus A atau depan per miring itu adalah 1 per akar 10. Berarti kita punya sisi depannya 1 dan sisi miringnya adalah akar 10. Dari sini kita harus cari nilai X-nya atau nilai sisi yang belum diketahui. Caranya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Diperoleh nilai X-nya adalah 3. Kemudian dari situ baru kita bisa dapatkan nilai tangen A-nya. Tangen A adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depan dari A adalah 1 dan sisi sampingnya adalah X, yaitu 3. Jadi tangen A adalah 1 per 3. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Jika X berada di kuadran 3, dan tangen X adalah A, maka sinus X adalah, lagi-lagi kita harus melihat sistem pembagian kuadran yang sudah kita pelajari di video lesson kedua. Ingat, dia X ada di kuadran ketiga, dan tangen X adalah A. Tangen X adalah A, berlaku jika X berada di kuadran yang ketiga. Dari situ kita dapat hitung bahwa tan X sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah A dan sisi sampingnya adalah 1. Kemudian dengan Pitagoras kita dapat menentukan nilai sisi miringnya. Setelah itu baru kita bisa menentukan nilai sin X-nya. Dengan menggunakan Pitagoras kita bisa menghitung nilai sisi miringnya. Tadi kita punya tan X itu adalah depan per samping. Kemudian kita dapatkan dengan teorema Pitagoras nilai yang sisi yang belum diketahui adalah akar dari A kuadrat ditambah 1 kuadrat atau sama dengan akar dari A kuadrat ditambah 1. Yang ditanya adalah nilai X-nya. X itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, berarti sinus X adalah sisi depan dibagi dengan sisi miringnya, atau A dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah 1. Bagaimana? Apa kalian bisa mengerjakan 3 soal ini dengan baik? Kalau sudah baik, berarti kalian dianggap sudah bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan sistem kuadrat dengan sangat baik. Nah, soal nomor 4. Jika cos beta adalah setengah akar 3 dan sudut beta berada di kuadran 2, maka tan beta adalah, lagi-lagi kita harus mengingat sudut-sudut istimewa dan pembagian kuadrannya. Yang diketahui adalah cos beta itu adalah setengah akar 3. Beta berada di kuadran 2, maka tan beta adalah cos beta setengah akar 3. Kita lihat,
Cos setengah akar 3, ini dia, itu merupakan kosinus 30 derajat. Tapi ternyata diketahui bahwa beta berada di kuadran kedua. Sedangkan 30 derajat itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Berarti kita harus cari sudut berelasi dari sudut 30 derajat yang berada di kuadran kedua. Nah, ini ada di course kedua, lesson kedua, lagi-lagi tentang sistem pembagian kuadran trigonometri. Maka, dengan mengetahui bahwa beta itu adalah 30 derajat, di kuadran 2 persamaan sudutnya adalah seperti ini. 180 derajat dikurang theta. Tetanya kita anggap 30 derajat ini. Maka beta yang baru atau sudut 30 derajat di kuadran 2 bisa kita peroleh dengan cara seperti ini. Atau kita bisa sebut dengan beta aksen adalah 180 derajat dikurang beta. Atau 180 derajat dikurang sudut 30 derajat tadi. Hasilnya adalah 150 derajat. Dengan demikian, untuk nilai beta adalah 150 derajat, maka nilai tangennya bernilai negatif karena dia ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua, tangen dan kosinus bernilai negatif. Setelah itu, kita bisa hitung negatif tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Tandanya adalah negatif karena dia ada di kuadran yang kedua. Nah, terima kasih. Ini adalah soal terakhir di kuis yang pertama ini. See you on the next lesson ya. Semoga kalian makin memahami berkaitan dengan teorema Pythagoras dan sistem pembagian kuadran. See you on the next lesson.